Berbicara mengenai hak asasi manusia memaksa kita untuk melihat dalam perspektif universalitas, karena hak asasi manusia sejatinya memang bersifat universal. Artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Karena ciri dari hak asasi manusia setidaknya ada 3. Yang pertama, melekat sejak manusia lahir, sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara dan aturan hukum, serta setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan, serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Dan yang ketiga, berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Itulah mengapa Konstitusi Indonesia memuat 10 pasal khusus tentang hak asasi manusia. Dan yang lebih universal, di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar kita tertulis dengan jelas bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, hak asasi paling mendasar dan substansial sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yakni kemerdekaan semua bangsa, sehingga tidak boleh ada kolonialisme dalam bentuk apapun, karena itu pada hakikatnya adalah penjajahan. Tetapi kita saksikan hari ini beragam pola kolonialisme bentuk baru menyusup melalui wajah globalisasi yang dimotori oleh negara-negara yang mengkampanyekan hak asasi manusia. Jika pada masa Orde Baru, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kekuatan ekonomi dan politik asing, maka pada era reformasi, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya global yang berada dalam kendali kekuatan multinasional yang berwatak kapitalis, neoliberalisme. Integrasi ini ditandai dengan sejumlah perjanjian internasional sebagai konsekuensi pergaulan internasional yang memaksa kita untuk menjalaninya. Persoalannya adalah perjanjian-perjanjian atau ratifikasi hukum internasional tersebut berlatar kebutuhan kita atau kebutuhan mereka. Ini otokritik dari saya terhadap persoalan hak asasi manusia, karena penjajahan dalam bentuk lain masih terjadi hingga hari ini, dan Indonesia menjadi salah satu korban penjajahan ekonomi melalui globalisasi yang berwatak predatorik. Karena penjajahan ekonomi dalam bentuk baru ini menyebabkan jutaan rakyat Indonesia kehilangan hak atas kesejahteraan. Padahal hak atas kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara Hari Raya Idul Fitri rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat Hari Raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas mengikuti Anda dalam urusan keagamaan.
Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernur yang Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak mengucapin pun tidak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai. Memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang Muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng, nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh bermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk ngikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok, kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini seperti itu sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang baru kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.